Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati masuk di dalam hadirat Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Sebab Tuhan yang membuka tangannya dan Ia berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur kepadanya. Mari kita panjatkan pujian ini kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama sekali lagi dengan iman katakan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau datang kepada Dia, membawa doa dan segala permohonan kita kepadanya. Bawalah segala pergumulan hidup kita pada hari-hari yang sulit seperti hari ini. Kita percayakan kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Pertolongan Tuhan sangat terbukti. Mari kita bawa seluruh pergumulan hidup kita, serahkan kepada Tuhan. Dan lihatlah, Tuhan yang maha baik akan mengerjakan segala sesuatu kebaikan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, ini doa kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau ambil alih semua yang kami serahkan pada hari ini kepada-Mu. Mari kita juga mau membawa keluarga kita. Biarlah kita juga mau menopang melalui doa-doa kita untuk rekan-rekan kita juga, saudara-saudara seiman. Mari kita bawa kepada Tuhan. Mungkin kita tahu ada yang sakit, kita doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan bahkan pemulihan. Kita juga mau berdoa buat mereka yang sedang di dalam kesusahan, mungkin di dalam kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Hari ini percayalah, apapun yang saudara doakan, Tuhan mendengar doa kita dan Dia akan mengabulkan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa sekali lagi untuk keluarga dan rekan seiman kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan,
Sehelai rambut di kepala kami ini tidak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Demikian hidup yang kami alami. Pastilah atas seizin Engkau Tuhan. Amin, kami percaya Tuhan. Mari saudara kita berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Dan kita juga berdoa untuk bangsa negara kita bahkan seluruh dunia ini. Biarlah pada hari-hari ini banyak orang datang bertobat. Semua lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Hanya Engkaulah Allah dan tiada yang lain. Hanya Engkaulah yang layak disembah. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami bawa seluruh doa-doa kami kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Semua orang percaya katakan, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini kita boleh diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh berbakti kepada Tuhan dalam kebaktian doa. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya boleh memberikan hikmat kepada kami. Supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga mau ya Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh menyadari sebagai anak-anak Tuhan, khususnya di masa-masa pandemi seperti ini, kami rindu dekat dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan dari kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berkatilah waktu ini, biarlah waktu ini boleh sungguh-sungguh kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Berkatilah pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini saya beri judul Menantikan Tuhan. Dan teks firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-27 sampai yang ke-31. Yesaya 40 ayat 27 sampai yang ke-31. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di masa-masa seperti ini saya yakin setiap kita punya satu pertanyaan yang sama. Kita punya satu pertanyaan besar mungkin yang kita sedang menantikan kapan ini bisa terjawab. Apa itu pertanyaannya Bapak Ibu? Pertanyaannya adalah kapan pandemi ini akan berakhir? Kapan
corona ini akan berakhir dan saya bisa hidup kembali seperti biasa? Ya, pertanyaan ini sedang kita sama-sama nantikan jawabannya. Kita mungkin setiap hari membaca berita, melihat media sosial dan sebagainya. Wah, ada titik cerah. Sudah mulai uji coba vaksin, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita mulai berpikir sebentar lagi nih, ya penantian saya yang sudah cukup lama ini akan segera berakhir. Saya akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang saya tanyakan. Dan juga semua orang mungkin menanyakan akan hal ini. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita gak bisa memprediksi dan memastikan kapan ini akan berakhir. Setiap orang hanya bisa memprediksi, memperkirakan, menduga. Tetapi di masa-masa seperti ini, harusnya kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita ibaratkan sedang menunggu Bapak Ibu. Tetapi menunggu di sini bukan berarti kita hanya diam dan tidak berbuat apa-apa. Ya, kita seakan-akan menunggu, ya lihat saja nanti mau beres tahun depan, 2 tahun lagi, bulan depan. Saya gak peduli gitu ya. Yang penting saya diam, saya di rumah aja. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memang sedang dalam penantian. Kita sedang menunggu kapan ini akan berakhir. Tetapi menunggu di sini bukan berarti kita hanya diam pasif, tetapi kita boleh berpikir bahwa menunggu di sini adalah kita menunggu sebagai bagian dari proses yang Tuhan izinkan bagi kita terjadi untuk kita boleh belajar sesuatu. Untuk kita boleh melihat apa sih yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan juga dalam kehidupan kita bersama-sama, bergereja, berbangsa, bernegara dan sebagainya. Secara pribadi tentu Tuhan akan memproses kita. Ya, sehingga pertanyaannya tentu kita bisa ubah. Melalui corona ini pelajaran apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan? Melalui pandemi ini, hal apa yang Tuhan mau ajarkan sih secara pribadi buat saya? Nah mungkin itu pertanyaan ya Bapak Ibu yang perlu kita tanyakan. Sehingga di masa-masa seperti ini kita bukan sekedar menunggu, menantikan dengan pasif. Tetapi kita boleh belajar. Kita boleh melakukan satu hal yang aktif. Mencari pelajaran apa yang mau Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tentu menghendaki kita berharap kepadanya. Menantikan pertolongannya dalam kehidupan kita. Di masa-masa seperti ini tentu kita mengalami yang namanya pergumulan. Ada hal-hal yang unpredictable, yang gak pernah kita prediksi sebelumnya, terjadi dalam hidup kita. Masalah pekerjaan kita, masalah keuangan, masalah kesehatan kita. Bahkan mungkin sampai masalah kerohanian kita. Ya, saya tidak tahu nih Bapak Ibu saudara sekalian. Dengan kita banyak melakukan ibadah online, pertemuan-pertemuan online, doa online seperti ini. Seperti apakah kondisi kerohanian kita? Ya, kita yang paling tahu. Sudah sekian bulan kita melakukan hal ini, ya, beribadah online, mungkin yang sekolah juga online, yang kuliah online, yang bekerja mau tidak mau memang harus mungkin tidak bisa online terus, harus keluar rumah dan sebagainya saat ini. Situasi seperti ini memunculkan pergumulan, masalah bagi setiap kita. Tetapi yang Tuhan mau ajarkan bagi setiap kita adalah apakah kita berharap kepada Tuhan di saat kita lemah, di saat kita sedang punya masalah dalam kehidupan kita. Apa alasannya kita harus tetap berharap kepada Tuhan? Di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa belajar Bapak Ibu saudara sekalian bahwa Tuhan itu mengetahui apa yang kita alami. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Bukan hanya menciptakan dunia yang begitu indah. Bukan hanya menciptakan isi dunia ini. Tetapi dia juga memelihara. Dan dia mengetahui secara detail apa yang terjadi di dalam dunia ini. Inilah yang menjadi keyakinan kita.
Dia bukan Tuhan yang hanya menciptakan dunia ini lalu meninggalkannya dan tidak peduli lagi. Tetapi dia adalah Tuhan yang senantiasa peduli. Dia mengontrol, dia mengetahui secara detail apa yang terjadi di dalam dunia ini. Termasuk permasalahan apa yang kita sedang alami dalam kehidupan kita. Umat Tuhan pada waktu itu sedang dalam tawanan, sedang dalam pembuangan di Babel. Hidup mereka sedang tidak normal, ya boleh dikatakan seperti itu. Mereka sedang dalam keadaan yang tidak baik. Mereka sedang dalam keadaan yang susah. Mereka dalam keadaan yang tertekan. Dan nubuat ini, firman ini diberikan kepada mereka untuk memberikan mereka satu pengharapan, satu penghiburan. Seperti orang yang haus lalu ada air yang mereka minum. Dan itu sangat menyegarkan. Inilah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Saya rindu ketika kita boleh merenungkan firman Tuhan ini, kita mendapatkan satu kekuatan, kesegaran yang kita butuhkan di saat-saat seperti ini. Memang tidak mudah kita menjalani situasi yang sulit seperti ini. Situasi tidak mudah. Kita diminta saat ini untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kita diminta untuk tetap bisa beraktivitas. Kita bisa tetap menjaga diri kita. Tapi kita tahu tetap aja ada kesulitan, ada tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah kondisi yang sedang kita alami. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tahu apa yang kita sedang alami. Hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Hidup kita tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan itu peduli dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat-saat kita lelah, lemah, kita putus asa, kita tidak berdaya. Firman Tuhan katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang kita butuhkan. Di saat kita lemah, kita tak berdaya. Kita berharap kepada siapa? Kita memohon kekuatan kepada siapa? Pada orang lain? Ya, mungkin kita lakukan itu. Kita meminta pertolongan kepada orang lain di sekitar kita, kepada anggota keluarga kita mungkin. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kekuatan yang kita butuhkan untuk kita bisa terus terbang tinggi gitu ya, seperti Raja Wali. Untuk kita bisa terus melakukan aktivitas kita, untuk kita bisa terus survive, kita bisa terus bertahan. Sesungguhnya datang daripada Tuhan. Tuhan yang menambah kekuatan kita. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Kalau kita mengandalkan orang lain, kita mungkin bisa dikecewakan. Dan mungkin orang itu tidak selalu ada bagi kita. Tapi Tuhan itu ada bagi kita. Dia siap sedia untuk memberikan kekuatan kepada setiap kita. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang sungguh kita butuhkan. Kekuatan yang memampukan kita untuk menjalani hari demi hari. Bulan demi bulan. Yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bahkan kekuatan demi kekuatan yang akan memampukan kita untuk nantinya bisa melewati masa-masa pandemi ini. Coba kita renungkan ya kehidupan kita. Kalau kita boleh flashback ke belakang. Banyak sekali langkah demi langkah yang Tuhan sudah pimpin dalam hidup kita. Mungkin ada kala di mana kita merasa, Tuhan saya gak tahu hari esok saya seperti apa. Tuhan saya tidak tahu seperti apakah masa depan saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh ada hari ini. Semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Bersama Dia kita tidak akan goyah. Kita akan seperti Raja Wali yang terus terbang tinggi. Ya, walaupun angin begitu besar, walaupun tantangan begitu besar, kita bisa tetap terbang tinggi. Bahkan kita bisa terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah yang sebenarnya Tuhan rindukan dalam kehidupan kita.
umat Tuhan di mana-mana tempat. Dari zaman dulu sampai sekarang. Ternyata Bapak Ibu, mereka mengalami pertumbuhan. Mereka mengalami Tuhan justru di saat-saat mereka sedang mengalami kesusahan. Di saat-saat mereka sedang mengalami yang namanya tantangan dalam kehidupan mereka. Inilah saatnya yang tepat untuk kita boleh mengalami Tuhan. Kita menantikan terus kekuatan daripada Tuhan yang kita butuhkan setiap harinya. Alami kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Kekuatan mungkin yang paling pas yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. God is in control. Tuhan mengatur kehidupan kita. Tuhan mengatur jalannya kehidupan di dalam dunia ini. Dia tahu apa yang paling kita butuhkan. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya dikuatkan. Benar. Setiap kita harusnya punya satu sikap untuk menanti-nantikan Tuhan. Setiap pagi mungkin ketika kita membuka mata kita, Tuhan terima kasih. Satu hari lagi Tuhan berikan kepada saya. Tuhan, satu hari lagi saya yakin saya akan mampu menjalaninya karena kekuatan daripada Tuhan. Walaupun saya tahu saya sedang dalam pergumulan, saya sedang dalam tantangan. Tapi bersama dengan Tuhan saya mampu menjalaninya. Begitu juga ketika kita menutup hari. Tuhan terima kasih saya boleh sampai kepada malam hari. Saya akan tidur. Tuhan terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Di saat saya boleh menjalani mungkin hari-hari kita. Aktivitas kita mungkin di rumah. Atau kita boleh keluar rumah untuk bekerja dan sebagainya. Tuhan terima kasih Tuhan boleh melindungi saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah harusnya yang boleh sama-sama kita hidupi dalam kehidupan kita. Menanti-nantikan Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Satu ayat yang kiranya ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Meneguhkan iman kita. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus pun juga berkata, di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Satu perkataan yang diucapkan oleh seseorang yang sangat mengerti kita. Oleh seseorang yang tahu dengan detail pergumulan kita. Marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Untuk kamu bisa terus menjalani hari demi hari. Menjalani kehidupan ini. Tidak menyerah. Tidak patah semangat, tetapi boleh terus terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Nantikanlah Tuhan, berharaplah kepadanya. Lihatlah apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, setiap kita akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh berharap kepadanya. Dan nantikan Tuhan berkarya. Nantikan kita boleh melihat pelangi kasih-Nya yang indah di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami rindu di saat-saat seperti ini kami boleh sungguh mengalami kehadiran Tuhan. Bukan hanya sekedar kami mendengar tentang Tuhan. Bukan hanya sekedar kami mendengar kesaksian orang-orang yang begitu diberkati Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan, kami sendiri, saya sendiri boleh mengalami Tuhan. Mengalami kekuatan demi kekuatan yang kami butuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau siap memberikan kami kekuatan yang kami butuhkan. Sehingga kami tidak
putus asa. Tapi kami boleh terus berjalan hari demi hari bersama dengan Engkau. Tolong kami Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, khususnya mereka yang dalam pergumulan, baik ekonomi, kesehatan, keluarga, keraguan akan masa depan dan sebagainya. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam hidup mereka, memberikan mereka kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan, supaya mereka tetap bisa terus mengandalkan Tuhan, bahkan mereka bisa terus terbang tinggi bagai Raja Wali. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Bapa surga, kami datang kepadamu Tuhan, dan kami percaya di dalam belas kasihan anugerah-Mu tetap ada Allah yang bersama dengan kami. Kau Allah yang menjadi gembala kami, dan juga kami percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kami, melindungi dan menjaga kami. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami juga mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih anugerah daripada Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa Allah Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara, mari kita saat teduh. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu pengumuman yang akan saya sampaikan. Saat ini kita bersyukur kalau kita bisa melaksanakan ibadah doa walaupun masih online dan belum mengadakan ibadah di gereja. Tetapi kami berharap melalui ibadah doa online ini, saudara, kita bersama-sama berdoa, dan kita rindu saudara sebagai satu keluarga besar kita bisa saling mendoakan. Nah, selain itu saudara, kita juga mengadakan ibadah doa pagi yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 pagi. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, silakan bisa mengirimkan pokok doanya ke nomor kontak saya, yaitu 0821 2287 5954, dan nanti kami akan doakan setiap pergumulan saudara di dalam ibadah doa pagi tersebut. Marilah saudara, kita bersama-sama selalu menjaga kesehatan, selalu pakai masker dan jaga jarak, dan jangan lupa kita juga terus berdoa, baca firman Tuhan, supaya kita terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua.